Andre Taulani kan sudah mengajukan gugat 4 kali, 4 kali, Mm-mm. mau keempat kali nih. Tapi selalu ditolak dari pengadilan Mm. agama. Dan nggak tahu nih Mm. kalau yang keempat kali ini dia mau masukkan lagi. Mungkin Mm. ibu sebagai psikolog pernikahan seperti apa sih memandang masalah ini, ya kan? Sampai dia keinginannya tuh benar-benar ingin berpisah, tapi bahwasanya pengadilan agama menggagalkan atau menolak gugatan dari seorang Andre Taulani kepada istrinya. Mhm. Ini langsung saya jawab ya. Ya, boleh. Ya, baik. Jadi begini, lagi-lagi sudah saya sampaikan tadi, alasan perceraian. Jadi dalam hal ini, apabila suami istri yang tadi saya sampaikan, ya mungkin karena berselisih terus-menerus, mungkin ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar, yang sangat prinsipil, sehingga tidak bisa lagi satu satu apa namanya satu jalan begitu kan, atau mungkin terjadi KDRT atau penganiayaan di antara suami istri itu. Nah, hal itu Mm-mm. apa namanya eh, seperti ada kalau kalau dalam Islam apabila suami melanggar taklik talak itu bisa Hmm. dijadikan alasan kalian saya sebutkan tadi. Jadi kan karena suami istri salah satu pasangan itu berzina, berjudi, pemabuk yang suka disembuhkan, salah satu pasangan itu adalah apa namanya meninggalkan pasangan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa berita dan tanpa diketahui di mana keberadaannya. Salah satu pasangan itu dipenjara selama 5 tahun gitu kan, yang sudah inkrah keputusannya. Hmm. Salah satu pasangan melakukan penganiayaan, salah satu pasangan itu sakit terus-menerus sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau misalkan istri yang sakit, sebetulnya alasannya bukan perceraian, itu bisa Hmm. poligami. Dan berikutnya adalah karena apa? Karena terjadi perselisihan secara terus-menerus. Kalau di antara itu, katakanlah alasan-alasan perceraian itu ada pada suami istri bersangkutan dapat mengajukan gugatan perceraian bagi istri atau permohonan talak bagi suami. Atau si Hmm. suami di sini melanggar taklik talak. Jadi talik talak itu talak yang diucapkan pada seketika atau talak yang ditangguhkan pada Hmm. suatu peristiwa tertentu yang diucapkan oleh suami ketika akad nikah berlangsung. Itu termasuk perjanjian perkawinan. Atau Oh. salah satu pihak itu murtad atau pindah agama, itu dapat mengajukan apa namanya perceraian. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, jadi dalam hal ini katakanlah eh, saya sendiri tidak tahu apa alasan dari katakanlah yang bersangkutan. Tapi dari yang saya sebutkan tadi itu bisa mengajukan gugatan cerai bagi istri atau cerai talak bagi suami. Nah, Hmm. kenapa itu tidak dikabulkan oleh pengadilan? Pertama mungkin masalah pembuktian. Hmm. Pembuktian dari alasan perceraiannya mungkin tidak terbukti. Karena itu oleh pengadilan ditolak. Yang kedua, Hmm. mungkin karena apa namanya kompetensi relatif. Jadi kompetensi Hmm. relatif itu pengadilan yang apa namanya yang berhak atau berkewajiban untuk menyelesaikan suatu perkara tergantung dari lokasi atau Hmm. domisili dari sing berperkara. Nah, untuk pengadilan agama untuk orang Islam demi perlindungan terhadap perempuan, lokasi atau domisili istri itu menentukan di mana pengadilan itu yang berwenang. Misalkan Hmm. ada suami istri ini sudah berselisih terus-menerus. Mereka pisah pisah tempat Hmm. tinggal. Mereka pisah Hmm. tempat tinggal kan memang ada peraturan di dalam surat edaran Mahkamah Agung kalau tidak salah nomor 1 atau nomor 3 saya lupa ya tahun 2023 ditentukan Hmm. apabila terjadi alasan perceraian itu karena perselisihan terus-menerus atau syikok, maka di antara suami istri itu harus pisah rumah, walaupun hal itu saya juga tidak setuju ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Hmm. Jadi bukan pisah kamar tidur, pisah rumah. Hmm. Nah, apabila Hmm. dipenuhi, jadi istri atau suami dapat mengajukan eh, gugatan cerai kalau untuk istri atau permohonan talak kalau suami yang mengajukan. Di mana lokasinya? Katakanlah suami tinggalnya di Jakarta Timur, seperti rumah saya Hmm. Jakarta Timur. Nah, Hmm. si istrinya tinggalnya di Jakarta Utara. Nah, di tempat tinggal Hmm. di Jakarta Utara itu harus lokasinya, bukan di tempat tinggal suami. Oh. Itulah perbedaannya dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri.
Kalau di Hmm. pengadilan agama harus di tempat tinggal istri, domisili istri. Karena itu ditolak itu Hmm. dia mungkin karena pertama masalah pembuktian, kedua memang masalah kompetensi relatif dari pengadilan bersangkutan sehubungan Hmm. dengan tempat tinggal atau domisili istri. Kalau misalkan Hmm. suami suami katakanlah suami tinggal tinggal apa namanya tinggal di Jakarta Jakarta Timur setelah tadi, kemudian Hmm. diajukan di Jakarta Timur itu tidak bisa. Harus harus di Oh, pengadilan Jakarta Utara. Tergantung istri itu tinggalnya di mana, domisili istri. Itu oke. peraturannya di Indonesia untuk orang Islam. Bu, kalau misalnya seandainya bisa dikatakan kan masih serumah, tadi kan ibu bilang 6 bulan ya kan, masih serumah Mm-mm. dan masih satu KTP sama lah di satu tempat tinggal yang sama. Mm-mm. Itu harus pakai domisili sesuai KTP atau bagaimana, Bu? Kalau Nah, untuk yang kalau tadi soal itu mungkin bisa, nanti pengadilan yang uh, menilai, ya kan? Karena tidak uh, mungkin juga langsung segera pindah KTP di mana kan seperti itu, ya kan? Nah, itulah yang sebetulnya yang saya juga merenung dan saya sampaikan kepada mahasiswa saya maupun kepada siapa yang katakanlah kepada masyarakat begitu dengan adanya SEMA kata surat edaran Mahkamah Agung itu bagaimana halnya kalau dengan orang yang tidak punya rumah. Kalau kan tidak tidak semuanya orang punya rumah yang akan bercerai. Bagaimana halnya dengan orang yang rumah tinggalnya di rumah mertua? Bagaimana halnya dengan orang yang memang tidak punya tempat tinggal? Nah, punya tempat seperti halnya ada kasus di daerah lain tidak itu tinggal satu rumah, rumahnya ngontrak nyewa gitu kan. Tapi pengadilan agama bersangkutan tetap menerima, mungkin karena alasan-alasannya. Jadi dalam hal ini saya saya lupa ya nomornya nomor 1 atau nomor 3 tahun 2023 kalau tidak salah hal itu. Nah, jadi harus bijaksana juga di sini hakimnya begitu. Kenapa tetap satu rumah kan begitu ya? Mungkin masa dia mungkin yang satu tinggal di kolong jembatan, yang satu tinggal di rumah sewa, kan ya nggak mungkin juga kan gitu ya kan? Nah seperti itu. Nah jadi saya yakin hakim akan bijaksana kok kalau tentang hal itu. Kalau menikah KTP kan tidak mudah juga kita langsung pindah KTP di kolong jembatan, tinggalnya KTP-nya mana? Alamat rumahnya apa? Nah seperti Oke, itu. berarti Jadi emang harus sesuai saya yakin hakim domisili para si bijaksana. perempuan ya. Intinya adalah Gimana? sesuai domisili perempuan ya, kalau untuk data-data ke Domisili pengadilan perempuan, iya, iya, agama. iya. Oke. Ya, kalau misalkan Eh, ada orang yang banyak rumahnya, mungkin nggak jadi masalah, ya kan? Tapi mm, mm, bagaimana mm, mm. halnya orang yang tidak punya rumah, bahkan nyewa, bahkan ditinggal di mertua indah gitu kan? Dia karena dia tidak punya rumah, mau bagaimana Mm, kan mm, mm. gitu ya kan? Nah, Iya, iya, seperti iya. itu. Oke, Bu. Mungkin Ini mungkin ada pertanyaan ini bagus nggak ini sih? buat saya. Mungkin ada ini nggak sih, Bu, pesan-pesan kan kayaknya sepertinya Andre Taulani udah sangat bulat sekali ingin berpisah dengan istrinya kan. Sampai 3 kali gagal hingga sekarang keempat kali tetap menggugat. Eh, Mungkin dari ibu psikolog pernikahan ada yang perlu disarankan atau seperti apa nggak sih Bu? Kan ini terlihat sekali kan bulat banget ya tekadnya, bahkan sebelumnya pernah membawa anak-anak untuk menjadi pembuktian dari istri. Istrinya ini sepertinya tidak mau diceraikan gitu. Gimana nih Bu? Mungkin. Saya luruskan, saya bukan psikolog. Saya Oh saya iya, pakar iya 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 hukum, iya. Iya berkawin iya hukum pakar keluarga pakar ya, hukum. bukan Iya psikolog. iya 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 Jadi iya. dalam hal ini memang tidak ada batasan bagi suami atau istri untuk mengajukan cerai atau permohonan cerai talak. Mm-mm. Jadi tidak batasan, misalkan harus sekian, tidak boleh lagi mengajukan perceraian, tidak begitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. mungkin hal itu saya sendiri tidak tahu. Mungkin ada hal-hal yang memang di antara eh, katakanlah pasangan suami istri tersebut ada perbedaannya. Itu perbedaan yang memang sudah Mm. prinsip banget gitu, yang tidak bisa Mm. menyatukan hati mereka. Mungkin Mm. yang satunya pasti bisa bisa menerima, tapi yang satunya tidak bisa menerima kan gitu dengan hal-hal yang mungkin Mm. wallahu alam lah, saya sendiri tidak tahu ya kan, kita harus ya, Mm. dari aspek segala macam kan itu ya kan, Mm. mungkin dari aspek
apa namanya, apa, entah keagamaan, entah aspek psikologis, entah aspek sosial, entah apa, entah apa dari pandangan hidup yang lain, yang apa namanya, yang tidak sejalan kan Mm-mm. gitu. Bisa saja hal itu terjadi dan itu tidak dibatasi. Yang saya ketahui adalah tidak dibatasi kapan sih si suami atau si istri itu dapat mengajukan perceraian ke pengadilan. Artinya Mm-mm. harus berapa kali batasan, tidak ada batasan. Jadi bisa Iya. terus-terusan ya sampai Bukan menemukan. terus-terusan. Artinya di sini mungkin 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 ini yang bersangkutan itu adalah apa namanya, kok ini ya, apa namanya, kok tidak puas gitu dengan putusan pengadilan atau Iya. ketetapan pengadilan seperti itu ya kan. Nah, Mm-mm. sebetulnya hari ini kalau misalkan itu apa merupakan gugatan gitu kan, dan Mm-mm. sudah dan merupakan juga apa namanya, jadi ada kompetensi absolut namanya. Mm-mm. Kompetensi absolut itu kompetensi dari pengadilan, entah Mm-mm. pengadilan agama di sini katakanlah gitu kan, ya memang berwenang untuk apa menyelesaikan kasus perceraian tersebut. Jadi Mm-mm. memang katanya ini sudah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, berarti benar. Nah, di Jakarta Utara Mm. itu diputuskan oleh majelis hakim. Nah, ternyata si, Mm-mm. si penggugat atau si pemohon ini, wah ini kok tidak sesuai, itu bisa banding. Mm. Nah, kemudian Mm-mm. kalau misalkan lagi tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Mm-mm. Nah, Mm-mm. seperti itu. Kalau misalkan lagi dalam hal ini ternyata dari Mahkamah Agung juga tidak puas, kalau ada bukti baru namanya novum, bisa PK, peninjauan kembali ke Mm. Mahkamah Agung. Mm-mm. Bisa sebenarnya dan ada banyak seperti itu kasus terjadi dengan hukum perkawinan. Oke, oke. Berarti Iya. itu bisa terjadi ya, Bu. Oh iya, bisa terjadi. Oke. Ya, kalau Terima kasih, dipaksakan Bu juga, Neng. Ya, kalau dipaksakan juga perkawinan yang sudah tidak sejalan kan mungkin menyiksa betul. salah satu pihak. Sedangkan tujuan perkawinan untuk Mm-mm. mencapai bahagia kan gitu ya kan? Benar, benar, benar banget, Bu. Itu bagus Hmm. ya. Makasih, Ibu Neng, atas Ya, wawancaranya. sama-sama. Sama-sama Semoga ya selalu mudah-mudahan bermanfaat. sehat, Ibu Neng. Amin. Allahumma amin. Iya.